kelompok satu akan menjelaskan dan mengenalkan tentang pengertian pajak secara lebih detail. Perkenalkan, saya Evan Ghazali. Saya Gira Putri. Saya Jasmine Zara. Saya Septiani Johan. Saya Nida Jana. Saya Nisara Mahendra Sati. Saya Mila Lestari. Saya Teofani. Saya Kusudiro Tama. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi pajak. Jadi definisi pajak sendiri itu iuran wajib setiap warga negara kepada pemerintah. Kemudian untuk fungsi pajak sendiri, fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama itu fungsi anggaran atau budgeter, kemudian fungsi pengatur atau reguler, kemudian fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan. Sama penghasilannya 100 juta. Terus status perkawinannya. Nah, si Tuan A ini udah nikah dengan tanggungan anak istri, jadi kayak istrinya 1, anaknya 3. Nah, ini si dia ini masih jomblo, tapi udah mapan punya segini ya. Terus, nah dari 100 juta ini dihitung dulu, jadi kayak semua kepala punya penghasilan tidak kena pajak. Jadi si ibunya nih PTKP-nya berapa, terus si anaknya ini berapa, sesuai sama pasal yang mengaturnya, pasal berapa ya, kayak lupa deh. Terus jadi 100 juta ini dipotong, ini duit anak istrinya disisain baru dipotong. Nah, sedangkan ini kan dia masih individu, jadi nggak punya PTKP-nya, iya, jadi cuma dia sendiri, jadi lebih besar pajak yang dia bayarkan. Terus berikutnya ada teori. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kedudukan hukum pajak. Nah, menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitra, kedudukan hukum pajak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama termasuk dalam hukum perdata. Apa sih hukum perdata itu? Nah, hukum perdata itu merupakan hukum yang mengatur hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, ini tuh lebih bersifat seperti private gitu, misalnya kayak hukum pernikahan, hukum gitu. Selanjutnya ada hukum pajak. Hukum pajak itu mengatur hubungan antara pemerintah atau fiskus selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak, yaitu yang pertama hukum pajak material, yang kedua hukum pajak formil. Hukum pajak material itu memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan atau tarif pajak, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Contoh dari hukum pajak materi itu Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kan pengelompokan pajak menurut golongannya. Yang pertama itu pajak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul berdasarkan yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya itu pajak penghasilan. Jadi pajak dibayar langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat diwakilkan. Yang kedua itu pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan. Selanjutnya itu tata cara pemungutan pajak. Yang pertama itu ada sel-sel pajak. Sel-sel pajak itu dibagi menjadi 3 sel-sel. Yang pertama sel-sel nyata. Sel-sel nyata itu adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek. Maksudnya itu adalah penghasilan yang nyata. Jadi pengenaan pajak itu, jadi pemungutan dilakukan pada akhir tahun setelah penghasilan yang sesungguhnya itu diketahui gitu. Terus selanjutnya ada hambatan dalam pemungutan pajak. Nah, dalam pelaksanaan sistem perpajakan Indonesia tentunya ada hambatan-hambatan dalam pemungutan pajaknya. Yang pertama itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu perlawanan pasif dan yang kedua perlawanan aktif. Nah, kalau perlawanan pasif ini sendiri itu keadaan di mana masyarakat itu bukan membayar pajak.
Jadi penyebabnya perlawanan pasif ini yang pertama perkembangan moral dan intelektual masyarakatnya. Kedua, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat. Nah kalau masyarakatnya itu kayak kurang paham sama sistem pajaknya, mungkin mereka jadi males bayar pajak gitu karena kurang. Nah selanjutnya itu ada pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar hukum dari pajak daerah dan retribusi daerah ini terkandung dalam Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah terdapat 5 istilah atau pengertian yang terkait di pajak daerah ini. Yang pertama itu ada daerah otonom. Daerah otonom itu sendiri adalah suatu daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur atau mengurus daerahnya sendiri. Yang kedua ada pajak daerah atau pungutan wajib yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga itu ada badan. Badan itu yaitu sekumpulan orang pribadi ataupun modal yang disebut dengan. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari pajak. Yang pertama itu adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib setiap warga negara yang wajib dibayarkan kepada negara untuk keperluan sebaik-baiknya keperluan negara seperti APBN. Terus yang kedua ada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang yang dikenakan pajak dan wajib membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Terus yang ketiga itu adalah badan. Badan itu adalah sekumpulan orang atau modal yang meliputi PT seperti perseroan terbatas, terus perseroan komanditer, sama kayak firma, kongsi, dan koperasi. Terus yang keempat itu ada masa pajak. Masa pajak itu adalah jangka waktu yang diberikan kepada seseorang untuk membayar pajak. Saya Muhammad Rizwan ingin bertanya, apabila seorang wajib pajak belum mampu membayar pajak tetapi sudah masuk dalam jatuh tempo karena alasan tertentu, apakah dia wajib membayar denda itu secara penuh atau mendapatkan dispensasi baik dalam bentuk waktu ataupun biaya? Terima kasih. Terkait yang kadaluarsa penagih pajak itu kan kalau udah 5 tahun nggak bayar kan dia dibebasin pajak ya, berarti itu jatuhnya kayak enak gitu nggak sih, dia nggak bayar kalau udah 5 tahun. Nah terus kalau setelah itu dia bayar pajak lagi atau enggak? Mas Gue yang bertanya tadi kan Jasmine ngejelasin sistem perpajakan bayar pajak itu ya, yang tes itu. Iya. Ya itu kan pasti ada masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, apa aja kelebihan dan kelemahannya? Saya ingin bertanya, tadi kan kata Evan kalau pajak itu adil ya. Nah, kenapa di dalam undang-undang PPH itu PTKP-nya walaupun suatu keluarga itu punya anak lebih dari 3, tapi kenapa dihitungnya itu harus 3 gitu. Jadi walaupun dia punya anak lebih dari 3, PTKP-nya tetap dianggapnya itu 3 anak. Itu kenapa? Terima kasih. Nama saya Mutiara Cairunisa. Saya ingin bertanya, baju itu kan masuk ke sandang. Nah, tapi kalau misalnya dia baju, misalnya kan ada baju yang di atas 30 juta, itu termasuk PNBM atau enggak? Masih. Nama saya Nadia Agustina. Saya ingin bertanya, tadi kan kelompoknya membahas tentang syarat pemungutan pajak. Salah satunya itu pajak harus dipungut sesederhana mungkin. Nah, yang dimaksud dengan pemungutan pajak yang sederhana itu yang bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rustika Pratiwi, ingin bertanya. Tadi kan dijelasin tentang tarif pajak. Nah, salah satunya itu ada tarif degresif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Nah, salah satu contoh penerapan dari tarif degresif itu seperti apa? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rika Manita. Ingin bertanya, apakah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan asas-asas lahiriah pajak? Saya ingin bertanya, tadi kan ada tentang hambatan pemungutan pajak. Di sini tuh salah satunya perlawanan aktif ya. Nah itu kan semua perbuatan yang dilakukan oleh si wajib pajaknya dengan tujuan menghindari pajak tuh contoh perilakunya seperti apa sih? Karena kan disitu ada perlawanan aktif dan bentuk-bentuknya. Saya minta contohnya aja sih. Kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Inti dari pertanyaan kan sesederhana apa sistem pemungutan pajak. Nah tadinya kan sistem pemungutan pajak ini emang ribet, udah gitu banyak beragam kan. Nah langkah pemerintah itu sebenarnya ada yang bea matra yang tadinya banyak ragamnya cuma jadi 2 ragam doang. Nah terus ada yang tarif PPN yang tadinya banyak cuma dikenakan jadi 1 tarif yaitu 10%. Nah langkah-langkah yang baru itu sebenarnya ada juga pajak online. Jadi kita nggak perlu ke kantor pajak untuk membayar pajak, kita juga bisa mengisi online
ataupun menurut saya di kantor-kantor pajak manapun sekarang udah banyak konsultan pajak secara gratis. Ayo. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tiwi. Jadi kalau tarif pajak degresif itu kayak tadi udah dijelasin, itu sebenarnya fungsinya kayak membantu, contohnya dalam bidang ekspor nih, pemerintah kayak membantu pedagang-pedagang dari dalam negeri untuk memasarkan barangnya ke luar negeri. Jadi tarif pajaknya itu dikasih semakin besar barang yang kita kirim ke luar negeri atau semakin besar nilai dari objek pajak yang dikirimkan, maka semakin kecil. Nah, contohnya itu bisa diperhatikan dari sini. Jadi dari sini itu udah ada kayak masuk tersiratnya pemerintah kalau semakin banyak barang yang kita kirim, maka tarif pajaknya itu bakal semakin kecil. Itu tujuannya untuk meringankan beban para eksportir dalam negeri. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rika. Tadi kan pertanyaannya apakah sistem pemungutan pajak Indonesia itu sudah sesuai dengan asas perpajakan? Nah, menurut kami kalau dari asasnya sih kan kayak adil, sederhana. Apa sih syarat itu adil sama sederhana? Nah, jadi menurut kami itu udah pas gitu, emang udah sesuai. Kayak adil kan kayak ada NPWP kan, NPWP itu kan ditentuin ya, misalnya dia penghasilannya berapa baru dikenain pajaknya berapa persen, jadi itu udah adil. Secara sederhana juga tata caranya udah sederhana, tinggal bayar ke kantor pajak. Nah, tapi dalam prosesnya itu nggak efektif, soalnya masih banyak yang nunggak pajak gitu. Terus juga karena kurangnya sosialisasi dari pemerintahnya sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sulis. Tadi kan pertanyaannya itu contoh perlawanan aktif dari tax avoidance sama tax evasion. Tax avoidance itu bisa dengan cara menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan pajak, mengganti pemakaian barang kena pajak dengan barang yang tidak kena pajak dan kegiatan lainnya. Terus yang tax evasion itu bisa dengan misalnya itu membuat pernyataan yang tidak benar, membuat laporan yang tidak benar atau palsu, membuat pembukuan ganda dan tidak melaporkan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sampingan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.